tokoh perempuan Indonesia, pejuang, dulu pernah jadi anggota parlemen. Cut Nadine? Bukan. Megawati pernah? Bukan juga. Jadi julukannya itu Singa Podium. Menteri dong, Preno. Bukan. Sri Mulyani? Bukan. Susi bukan? Bukan. Dia itu ditetapkan sebagai perempuan pertama yang menjadi tokoh pahlawan Indonesia. Siapa? Istrinya Soekarno? Bukan. Siapa? Lalu siapa? Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk dengan inspirasi kita, HR Rasuna Said. Hajar Rangkayo Rasuna Said lahir pada 14 September 1910 di Maninjau, Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional, pejuang emansipasi perempuan, dan juga orator ulung dari Organisasi Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI. Pada tahun 1932, ia dipenjara oleh pemerintah kolonial Belanda karena pidato politiknya yang menuntut kemerdekaan. Hal ini menjadikannya salah satu perempuan pertama yang ditahan karena aktivisme politik. Pasca kemerdekaan, ia aktif di DPR dan juga Dewan Pertimbangan Agung. Ia wafat pada 2 November 1965 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional di tahun 1974. Namanya kini diabadikan menjadi salah satu jalan protokol utama di Jakarta, Jalan HR Rasuna Said. Rasuna Said tidak pernah berhenti memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Semangatnya untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan pendidikan bagi perempuan menunjukkan orientasi yang kuat terhadap pelayanan kepada bangsa. Rasuna Said selalu mempertanggungjawabkan suara rakyat yang ia bela. Ia juga tak pernah takut menghadapi konsekuensi hukum demi nilai-nilai kebenaran yang ia bela. Singa Podium adalah julukannya. Kompetensinya dalam berdebat, menyampaikan gagasan, membuktikan bahwa ia tidak hanya berani, tapi juga cerdas serta berwawasan luas. Rasuna Said tidak pernah bergerak sendiri. Dia selalu bersama dengan rekan-rekan perjuangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperjuangkan Indonesia yang merdeka. Tak pernah goyah, Rasuna Said setia pada cita-cita kemerdekaan. Ia bahkan rela dipenjara oleh pemerintah kolonial untuk mempertahankan hak rakyat dan juga kebenaran. Rasuna Said aktif dari zaman kolonial hingga zaman kemerdekaan. Ia menyesuaikan strategi perjuangannya dari mengajar, berpidato, hingga menjadi anggota DPR bawah. Itulah contoh adaptif yang sesungguhnya. Rasuna Said dikenal mampu membangun relasi lintas organisasi dan golongan, seperti saat ia aktif dalam Sarekat Rakyat dan Partai Islam Indonesia. Ia juga mampu menyatukan berbagai golongan untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Nah, Bel, sekarang kamu udah tahu kan siapa tokoh yang kita sebutin kemarin? HR Rasuna Said. Betul banget. Jadi sekarang aku udah tahu nih, Rasuna Said kan kemarin kita udah sebutkan kalau dia mendirikan sekolah. Ternyata nggak cuma gitu, tapi beliau juga mengajar langsung memberdayakan para siswa terutama perempuan. Kan ini bukti nyata nih, kalau beliau juga banyak pelayanan kepada masyarakat. Benar banget. Selain salah satu bukti nyata tersebut, beliau juga selalu bertanggung jawab setiap tindakan dan perbuatan yang ia lakukan. Selain itu, untuk demi berkontribusi terhadap negara, beliau juga selalu meningkatkan kapasitas diri, mulai dari meningkatkan kompetensi, terus belajar, sama berbagi dengan sesama. Yang terakhir itu, Rasuna Said juga aktif berorganisasi, dan di dalam organisasi itu, ia menciptakan harmoni dengan menggabungkan perbedaan-perbedaan menjadi satu kekuatan. Selain itu juga, Rasuna Said juga sangat mendahulukan kepentingan negara dan kepentingan pribadi, yang menunjukkan bahwa beliau menjadi sangat loyal. Nah, bentar lagi guys. Beliau mampu mengisi berbagai peran, semuanya untuk mengusung kemerdekaan Indonesia. Buruh, penonton, bahkan politikus. Beliau dapat melakukan semuanya. Dan yang paling beliau tidak pernah bergerak sendiri. Walaupun beliau merupakan seorang tokoh yang luar biasa, beliau menyadari pentingnya orang lain dan selalu melibatkan orang lain untuk membantunya dalam perjuangan. Rasuna Said bukan hanya pejuang kemerdekaan, ia adalah teladan bagi ASN untuk berakhlak sejati. Mulai dari podium, ruang kelas, hingga parlemen, nilai-nilainya terus berada di dalam diri kita.